الله من كل ضيق وحرج ومن كل إحسان وعزه حيث لا يحتسب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا وسلم وبارك وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin Syahibul Bayyid rahimahullah yang sangat kita hormati, Habib al-Mahfuz Habib Wahab Habib al-Ustaz Al-Hamdan, guru kita bersama Kiai Haji Qurtubi dan Ustaz Sintowi, Ustaz Abdul Haim, Ustaz para asatidz lainnya. Mohon maaf bila itu bersatu. Hadirin hadirat yang berbahagia. Nyambung aja dari apa yang tadi disampaikan guru kita tentang bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, di mana sudah dijelaskan bahwa inna Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati, bahwa kita tahu ini bulan adalah bulan yang Allah muliakan, di mana bulan kesempatan buat kita selalu sebagai manusia yang mengaku sebagai hamba kepada Allah, diberikan kesempatan ini bulan untuk bagaimana kita menjadi manusia terbaik sebelum datang dan masuk bulan Ramadan. Dengan apa kita berbaca dari apa yang tadi disampaikan? Berbacaklah dengan amalan thayyibah, dizikrillah dan banyak mohon ampun kepada Allah dari apa yang ada pada diri kita, kesalahan dan dosa-dosa kita yang tidak sedikit, dosa-dosa kita yang Pak Ponakan aus. Kalau kita mau jujur, dosa kita sampai saat ini sudah berkurang apa bertambah? Kira-kira dosa kita sudah berkurang apa bertambah? Kita berharap kepada Allah agar dosa kita dikurangi oleh Allah dari setiap apa yang menjadi kesalahan kita. Dan itu harapan terbesar kita. Maka ketika Allah jadikan bulan salah satu dari 12 bulan, yakni bulan Rajab, adalah bulan yang Allah, bulan kesempatan buat hamba, agar bagaimana setiap amalan kita dilipat gandakan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nabi mengajarkan kita tentang doa dan amalannya. Maka di setiap sholat, bahkan sholat itu kita diajarkan oleh imam kita, imam-imam. Maka kalau jadi imam di masjid, di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, baca tuh, ajarin makmum, jangan balik doang bengong. Kan ada tuh imam balik doang bengong, doang. Kagak baca apa-apa, kagak bisa kedengaran apa-apa, dibalik doang. Tapi nggak ada yang jawab, nggak ngajarin. Ulama kita terdahulu tuh kalau jadi imam dia baca yang kencang agar makmum ini dapat mengerti dan dia hafal lama-lama karena terus mengikuti
ikuti imamnya. Nah di bulan Rajab ada amalan yang Nabi ajarkan juga, dan ini kita kalau jadi imam ya begitu. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Itu kita baca tuh jadi imam terus kita baca. Sebanyak berapa? Ada ulama kita ada 70 kali baca tuh. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Dan doanya Nabi ngajarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ayo kita angkat dosa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amalan terwujud di bulan Rajab, kita banyak mohon ampun kepada Allah. Nabi kita yang mulia, yang maksud dosanya nggak ada, masuk surga pasti. Tapi sebagai seorang manusia yang sudah begitu dijamin bakal masuk surga dan pasti, masih nggak punya rasa sombong kepada Allah, masih tahu dan masih ingat bahwa merasa dirinya banyak dosa, nggak kayak umatnya. Baru rajin ke masjid doang, udah mengaku banyak pahala, dosa udah habis banget. Sama istighfar, sholat doang 3 kali, 4 kali kalau sandung. 3 kali tuh, astagfirullah, 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 la ilaha illallah, qayyum atubu ilaih. Itu doang tuh, ada 3 kali doang. 4 sama kesandung kalau pulang, sandung tuh astagfirullah. Itu ya kalau istighfar. Ada lain yang sandung, ada juga yang nyebut barang laki. Urusan ada, ya Allah. Padahal Nabi kita ngajarin tuh, Nabi mengatakan ana atubu bikulli yaumin mi'ata marrah. Aku setiap hari nggak kurang istighfar, bertobat kepada Allah 100 kali. Riwayat lain mengatakan disabahin nama 70 kali. Yang dosanya udah nggak ada, dosa yang bakal dikerjain udah diampuni dalam jaminan. Sorga pasti 100 kali sehari. Umatnya kita berapa kali? Hebat. Juta. Sama harga burung beo. Juta. Kenapa? Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadis yang man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kenapa Rasul perlu lazimkan kita istighfar? Karena Rasul mau kita mah namanya umatnya dalam hidup yang ada kan susah mulu, apa aja udah susah. Dan orang kita mau udah susah, mau udah lalap. Orang kalau udah hidup sering susah, ketemu kaya nggak kaget. Air panas gulanya dikit. Model kita ya orang udah ketemu susah, ketemu namanya mau orang susah, ya ketemu susah nggak kaget. Gulanya dikit aja. Biasa susah ketemu kaya, kebanyakan kagetnya.
Maka Rasul menyampaikan kalau hidup terasa banyak susah, tenang. Emang semua mah dalam aturan Allah. Udah perbanyak istighfar, ntar gue jalan keluar mah ada aja dari tiap masalah kita, ada aja. Dengan istighfar. Maka malazimal istighfar bermakna banyakin, bermakna terusin, continue. Bukan hanya di dalam sholat, bukan hanya setelah sholat, tapi di luar waktu sholat, lazimin tuh Al-Quran setiap hari kita baca. Tambah kalau perlu lebih dari Nabi. Kalau Nabi 100 dosanya udah nggak ada, kita 1000. Tuh, habis sholat fardu 100, 5 kali 500, sholat duhanya sampai lagi 100, ya. Terus sholat apa itu? Sholat tahajudnya 100, sholat tahajud 100, sholat tobatnya lebih banyakin lagi. Genepin tuh sehari 1000. Namanya berbanding 900, agak wajar. Nah ini mah Nabi 100, kita 3. Lah kan jauh, dosa banyak. Pengen masuk surga, lah dari mana masuknya? Pintu ketutup, kekunci, apalagi di bulan Rajab. Tadi udah dibilangin, punya mulutnya kagak pernah diem, ngomongin orang mulut, bacot mulut, ngomongin orang, kedengkian orang, kesenangan orang diomongin dengan iri, dengan dengkinya, pikiran juga masih kotor. Bagaimana nanti pada saat Ramadan kita bisa menanam tanaman kita jadi baik? Bagaimana nanti masuk bulan Syawal panen kita jadi bagus? Bagaimana bisa orang kebun pertama nggak dibabatin, nggak dibersihin, nggak disiramin, langsungin tanam aja? Masih banyak ular, masih banyak kakak, masih banyak batu. Belum juga tandanya masih tanda masih kering. Emang tanemin aja, tanam sih nunggu menunggu, cuman agak berbuah, buahnya juga kuntet, jelek. Maka coba lihat, petani tuh pengen hasil yang bagus 3 tahapan dikerjain. Pertama, babatin dulu, bersihin dulu tuh kebun, tempat tanam dibersihin, 3 tahap dibersihin. Udah bersih semua, tahap kedua disiramin tuh tanah biar subur, udah disiramin, udah dipacun segala macam, baru ditanamin. Dan tanamannya kalau udah seperti itu, nanti lihat di bulan selanjutnya tinggal panen hasil yang terbaik. Nah kita juga begitu, sebelum panennya kapan? Entar di Syawal. Panennya di Syawal. Ini bulan Rajab, bulan bersihin dulu nih badan kita, pikiran kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan, bersihin dulu. Ingat-ingat nih, 7 bulan yang telah lewat itu, ingat-ingat tuh yang kemarin tuh, dari mulai bulan Muharram sampai masuk di bulan Rajab ini, berapa besar kesalahan yang kita ingat. Maka di bulan ini kalau kesalahan sama orang, minimal kalau nggak mau datengin minta maaf, telepon aja dah, WA dah. Nah, karena kita mau minta pengampunan dari Allah, WA dulu nih, Sohib, afwan kabir ya, udah kemarin kita salah ngomong, mohon maaf ya. Iya udah nggak apa-apa, lupain aja. Alhamdulillah. WA aja dah, WA kalau nggak berani datang, syukur-syukur bisa datang. Telepon dah kalau mau datang, udah WA saja, insya Allah. Setelah itu baru lisan perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, banyak dosa kita kepada Allah. Karena bulan pembersihan, biar dosa kita diangkat, kesalahan kita juga dimaafkan, hati kita juga dibersihkan, lisan kita juga lisan yang dipastikan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihin dulu nih dari segala apa yang ada pada diri kita. Nah kalau udah bersih, masuk Sa'ban, siramin dengan apa? Rahmatnya Allah. Dengan apa? Salawat. Karena bulan Nabi, banyak salawat agar banyak Allah turunkan rahmat, dan rahmat itu turun dari langit. Dan itulah sebagai siramannya, biar kita masuk Ramadan udah rahmat yang banyak. Diri kita tuh udah bersih, penuh dengan rahmatnya Allah. Masuk Ramadan luar biasa, tinggal tanemin itu Quran kita, jangan pernah kita nggak baca.
Terus sholat kita tambahkan dengan sholat fardunya, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya. Ini mah kita sampai saat ini sholat, jangan-jangan dari dulu sohor 4 aja kali 4. Jangan-jangan nih dari dulu 4 aja masih 4. Maghrib masih 3 aja 3, nggak nambah-nambah kali juga. Tapi kalau makin terlalu termardia mah, ilah orang tiap malam Selasa dikemplangin mulu sama bacot, sama ustaz, sama kiai, dia masih 4 aja sholat. Bang, woi pak, woi. Badia Qobliyah. Sholat maghrib jangan 3 doang, isya jangan 4 doang, subuh jangan 2 doang, zuhur jangan 4 doang, asar jangan 4 doang, zuhur 8, asar 6, maghrib 5 tambahin, subuh 4. Tapi awas, jangan bulat-bulat ditelan, tertelan-telan di bulat. Aja di luar ditanya, bisa berapa? 8. Saya bilang, mau ustaz yang ngajar kemarin, ustaz PA. Paham. Harus pahami dulu, jangan main lasar johor 8. Johor 8, tapi ngerjainnya jangan sekaligus. 2 dulu sunnah, qobliyah, baru nyambung ke zuhur 4. Setelah itu 2 lagi, namanya jadi berapa rakaat tuh? 8 waktu zuhur. Oh begitu, iya. Nah itu namanya ngaji. Jangan 8 rakaat zuhur kata ustaz. Lu PA. Dengernya setengah. Orang lagi dikasih tahu main HP sih. Lu ngobrol, emang ngaji teman sama setan mulu. Nah, kalau makan kuping kemari. Main HP, mata ke sini. Hah? Main HP nggak apa? Nah, kalau ini main HP boleh. Iya. Ini boleh buat dokumentasi. I see. Mantap ini, sebar. Tapi jangan lupa royalti. Sebar aja royalti kagak lupa. Padahal udah 1 juta orang. Wah, luar biasa. Ya Allah. Dosa banyak, pengen masuk surga. Lewat mana ngimpi? Punya saudara di surga? Nggak bisa. Sejarah ada sejarah. Nabi Adam dulu udah di surga. Sebelum Nabi Adam iblis dulu malah. Kita sama iblis gede. Padahal iblis mah udah luar biasa, udah lebih dulu masuk surga. Dia udah ngerasain surga iblis tuh. Iblis mah udah ngerasain surga, kita mah belum. Gitu ya. Tapi di dunia iblis kita temenin. Dia mah nggak bakal masuk surga lagi karena dia udah ngerasain surga. Lah kita nemenin iblis masuk surga belum, lihat neraka direndam kita. Kalau yang masuk ya udah kagak ada berbentuk, gelap semua. La haula wala. Bulan Rajab, bulan pembersihan. Syaban, bulan siraman. Banyakin sholawat. Ramadan banyak nanem. Maka kalau mau dicintai surga, tadi kiai kita bilang, jangan kita yang rindu sama surga. Kalau bisa surganya rindu sama kita. Nah gimana caranya tuh? Surga yang rindu sama kita. Kalau kita yang rindu sama surga, surganya kagak, setengah mampus kita. Susah masuknya. Tapi surganya gede. Surganya gede sama kita. Begitu. Apalagi kita jadi manusia bakhil. Emang sudah surga makin jauh aja mau orang bakhil. Jannatu jannatu ba'idun min apa namanya? Jannatul qaribun min as-sahih qaribun min al-jannah. Orang yang dermawan itu yang dekat sama surga. Orang yang bakhil dekatnya sama neraka. Nah, beli pisang. Ini yang berani mengadain pengajian begini orang-orang sakit, orang-orang yang mau berani keluar duit. Saya juga pengen begini nih, cuma mau datang kagak ke Cipondo. Tuh, mau nggak ke Cipondo? Ayo rame-rame yuk. Rame-rame. Iya. Enggak. Mau nggak ke Cipondo? Ke Bandung lagi siap ya? Ke Bandung lagi siap ya Bandung? Iya. Entar dulu yang baca rawi kagak jawab. Siapa yang mau baca rawi? Dia mau jawab tahu nangkring. Oh gitu. Iya ceritanya nyampe. Masa kagak nyampe lah pemusuhin. Lanjut.
Ya Allah. Dari saya aja deh. Hah? Saya itu kan bayangin sebelah tiga. Ya Allah. Bagaimana caranya surga bisa rindu sama kita? Nabi diajarin gini, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga rindu kepada 4 orang golongan. Surga rindu sama 4 orang nih. Mudah-mudahan kita di dalamnya nih. Amin. Siapa yang pertama? Yang pertama hafizul lisan. Orang yang pandai menjaga lidahnya. Ya tentunya menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang jelek. Berat itu Bang. Berat Pak. Kita ucapan baik kita lagi sholat doang anteng. Yang kita sebut Allah Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Keluar lagi sholat, sialan lo. Kurang ajar lu. Ada aja yang dorongin. Gitu, gerendeng aja gerendeng. Kita sama anak gerendeng mulu, kurang ajar lu, setan lu. Buset. Anak kita galian setan, lah kita apa bapaknya? Memedi. Setan. Biangnya. Ngomongin orang gak pernah berhenti. Hafizil lisan. Orang yang pandai bisa menjaga lidahnya itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai dia kenal yang namanya jelek, dari mulai dia kenal yang namanya baik, lidah dia bisa jaga. Dari mulai dia kenalnya baik. Kapan? Dari mulai manusia itu tumbuh kenal siapa Tuhannya, tumbuh kenal siapa nabinya, tumbuh tahu siapa imamnya. Artinya orang yang sudah balik, yang sudah tamyiz dalam hukum-hukum agama, dalam hukum-hukum Islam, dia mengetahui itu orang yang pandai. Di situ dia mulai bisa menjaga. Saat ini kita banyak dosa dari kenal lidah kita, banyak nih, makanya lazimkan istighfar kata Nabi. Bagaimana kita hidup nggak mau susah mulu? Orang dari dosa lidah kita juga masih sekengkean, belum kita bersihin di lidah kita, yang ada masih terus kita ngomongin orang. Kejelekannya, kebaikannya kita omongin, tapi menimbulkan iri dengki sama kita. Dia punya rumah, iya ya wajar aja ngepet. Ada aja kebaikan orang dia omongin. Jadi mah orang baca Quran palsu, iya ya wajar lah. Ada aja dari kebaikan itu menjadi timbul iri dengkinya. Makanya berat jadi penghuni surga itu berat. Makanya surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkannya kepada orang yang bertakwa. Takwa bukan hanya ngerjain sholat dari rumah ke masjid, pulang lagi ke masjid talim, bukan itu doang. Dari makna takwa itu sendiri, pertama tawadu, tak rendah hati. Kita masih sombong, sholat masih sombong, mentang-mentang kaya, sama tetangga nggak mau nanya. Iya, mentang-mentang kaya, naik mobil turun mobil. Iya, turun pakai duluan. Iya, Ini masa bercepala. balik. Tentang kaya, jalan menginjak tanah, jadi memedi. Jangan mentang-mentang hebat, ilmu tinggi, mau bikin pengumuman, warga sini kalau ngaji mau gua Islamnya belum tapi bener. Kan sombong banget. Jangan, bukan akhlak Nabi yang sombong, tawadu yang pertama. Yang kedua, qanaah. Kita udah merasa bersyukur belum? Kagak, ngeluh mulu yang ada. Bagaimana mau jadi penghuni surga? Oh yang ada kita masih ngeluh mulu, kurang mulu. Qanaah itu orang yang merasa menerima dari apa yang telah Allah berikan. Apa aja yang telah Allah berikan, ya terima aja udah. Baiknya terima, buruknya itu takdir. Buat kita sabar, kan dikasih sifat sabar. Pakai itu sifat sabar. Tawadu, rendah hati, qanaah, bersyukur. Ya. Baru al-wara. Al-wara bermakna tarkus subha. Dia meninggalkan apa yang dia ragukan. Nabi ngajar kalau banyak ragunya mah tinggalin, yang jelas-jelas aja. Gitu. Lalu huruf apa yang akhirnya? Huruf iya di situ. Tapi bermakna alif, istiqamah dalam ketetapan kita sebagai manusia yang rendah hati, yang qanaah, yang wara di dalam nilai ketakwaan. Jangan pernah kita bergeser dengan nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat hafizil lisan, salah satu golongan seorang manusia yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, talil Quran, yang gemar baca Al-Quran.
Gemar, bukan hanya qiraatul, bukan hanya baca, tapi gemar. Kalau baca sesekali doang, kalau gemar tiap hari dia kebet. Tiap hari dia kebet. Nih kita kadang-kadang kita tiap hari baca Quran apa kagak nih? Woi, ngaji jangan tiap ngaji rajin, tapi hasilnya di rumah nggak pernah kita kerjain. Kerjain Quran baca, talil Quran, yang gemar baca Al-Quran, bukan yang hanya baca tuh. Kalau baca mah qiraatul Quran, dia baca Quran, ntar enggak lagi, inget baca lagi, masih mending, masih baca. Tapi yang dirindukan oleh surga, yang gemar baca Al-Quran. Pagi dia baca di sholat subuh, malam mau tidur dia baca lagi, dia peluk, dia cium, dia peluk, dia cium, dia baca. Terus, makanya alhamdulillah saya belajar istiqomah. Ini udah mau hatam nih, Amin. tiap hari. Kalau pagi nggak sempet, malam harus saya baca. Kalau malam nggak bisa, pagi harus wudu. Minimal sehari selalu harus baca Quran. Sehari harus baca Quran. Masya Allah. Kenapa? Pengen diridin oleh surga. Dan kita kenal doang sama Al-Quran. Megangnya kagak. Ini kita kalau mau jujur nih, lebih lama megang, lebih lama mana kita megang HP sama megang Al-Quran? HP kayak Lamaan mana kita megang HP megang Al-Quran nih? Hah? Terus lebih lama mana baca Quran sama baca WA? Kita kalau udah baca WA tuh, orang dari mulai sholawat sampai ajan sampai assalamualaikum warahmatullah baru jadi astagfirullahaladzim, udah salam. Lu lagi baca apa? TikTok yang banyak banget ininya. Ya Allah, lebih lama kita megang HP, lebih banyak kita baca WA, tapi baca Quran enggak. Padahal kita udah diajarkan oleh Nabi. Ulama-ulama sering mengatakan, jadikan Al-Quran sebagai sahabat dunia, maka Al-Quran akan menjadi sahabat barja, sahabat akhirat. Kan Nabi mengatakan begitu, Iqra'ul Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabi'an li ashabihi. Baca Quran, kata Nabi, karena nanti dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi pembacanya. Li ashabihi, pembaca itu sahabat Al-Quran. Masya Allah. Siapa dalam kubur kita sahabat? Bini kagak, suami bukan, anak nggak bakal mau, tetangga apalagi, teman karib di dunia doang, rokok bisa sebatang berdua. Tapi di kuburan, lo nggak bener, nginjak paling kenceng. Sambil nginjak sambil ngomong lagi, lu jangan balik-balik lu ya. Lebih tinggi kali, lu balik-balik dan tenang aja di sini, anteng, ntar gua kirimin Fatihah. Ya Allah, ya Quran baca. Yuk majelis Rodatul Maria. Mudah-mudahan orang yang tertanam gemar baca Al-Quran. Besok mulai subuh deh ya, habis sholat subuh ke bed Al-Quran. Ya kita latihan di bulan Rajab kali-kali aja, di bulan Syaban hatam, mulai lagi bulan Syaban, Ramadan hatam. Alhamdulillah di bulan Syawal kita menjadi orang yang fitrah, orang yang paling suci, orang yang paling penuh nilai semangat. Ya fitrah, Syawal itu semangat untuk nilai-nilai kebaikan yang lebih bertambah dari nilai-nilai Ramadan yang kita kerjakan. Dalil Quran. Yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah, wa mut'imul ji'an, ngasih makan orang lapar. Artinya apa? Jadi manusia mah jangan koret bin pelit alias medit bin banyak banget tuh orang pelit mah julukannya. Kuntilan pantat kuning lah, Gasiran lah, bulut gasiran lah. Banyak banget tuh kalau orang pelit mah. Naudzubillah, semua orang pelit tuh, jangankan Allah gedek, manusia aja gedek sama orang pelit. Dengar batuknya aja udah gedek. Siapa tuh? Canut pusat. Siapa? Orang paling pelit itu sedunia. Jangan jadi orang pelit. Ya, kita punya ilmu bagi. Ini lagi ceramah begini, walaupun gak ada amplopnya ceramah aja udah. Walaupun gak ada amplop ceramah aja udah. Di mana juga begitu. Kode. Iya, keluar ceramah aja, apalagi kalau ada amplopnya. Alhamdulillah. Kode. Jadi mau punya ilmu di mana aja, disuruh ceramah kayak diundang kayak datang, nggak diundang juga datang.
Gitu. Jangan katanya diundang doang datang, diundang kagak. Itu bagaimana bukan? Kalau mau bokir. Iya kalau mungkin. Ya Allah, kita punya ilmu sampaikan ke orang lain karena itu wajib kita amalkan. Kita punya duit, apalagi yuk kita berikan kepada orang-orang yang memang ada di bawah nilai kemampuan di bawah kita, di atas kita. Apa aja kita punya, kita berikan. Jangan jadi orang yang jangan jadi orang yang pelit, yang kikir, yang medit. Allah benci kepada orang yang bakhil alias pelit, bin, koret. Naudzubillah. Lalu yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah, shaum Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Rajab dosa-dosa kita diangkat ya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita diberkahi di bulan Rajab ini, kita diberkahi nanti masuk bulan Syaban dan kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Yuk lagi sama-sama kita zikir lagi dengan syair Allahumma barik lana bi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban Allahumma arinal Ya Arhamar Rahimin irhamna. Amin. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Amin. Allahumma bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Ya Waliyal Hamd, ya Kashifal Gham, ya Man yaqdi wa yaghfir wa yarham, ya Dafi'al Bala ya Allah, ya Dafi'al Bala ya Rahman, ya Dafi'al Bala ya Rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil istiqamah min dari dunia ila daril akhirah. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para jamaah sekalian, dan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita semoga bermanfaat semuanya buat kita. Kami sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.